Salam baik buat sahabat channel cerita lucu. Semoga menghibur. Yuk kita mulai ceritanya. Pondok Pesantren Al-Falah di Jombang dikenal sebagai salah satu pondok yang sangat disiplin dan terkenal dengan ketatnya aturan. Setiap santri yang masuk harus siap menjalani rutinitas yang tak mengenal kompromi. Pagi buta, sebelum ayam berkokok, para santri sudah bangun dan memulai aktivitas mereka. Namun, di tengah keseriusan itu, ada satu santri yang bisa membuat seluruh pondok tertawa tanpa henti, bahkan pada saat yang paling tidak terduga sekalipun. Nama santri itu adalah Abdul Ghafur, seorang santri asal Madura yang terkenal cerdik tapi juga sangat nakal. Abdul Ghafur, atau yang biasa dipanggil Ghafur oleh teman-temannya, baru saja tiba di pondok pesantren itu setelah melakukan perjalanan jauh dari Madura. Dengan kopiahnya yang sedikit miring, sandal jepit yang tampak tidak cocok dengan suasana pesantren yang serba rapi, dan wajah yang selalu tersenyum licik, Ghafur segera menarik perhatian semua orang. Tak ada yang tahu pasti bagaimana bisa seorang santri baru sudah bisa menarik perhatian para ustaz dan teman-temannya begitu cepat. Di hari pertama, ketika seluruh santri berkumpul di masjid untuk mengikuti sholat subuh berjamaah, Ghafur dengan santainya datang terlambat. Saat semua orang sudah duduk rapi di saf-saf sholat, Ghafur datang dengan wajah polosnya, mengenakan sarung yang sedikit miring dan kopiah yang malah terlihat terbalik. Para santri yang duduk diam sudah menahan tawa, sementara ustaz yang melihat Ghafur datang hanya bisa menggelengkan kepala. "Ghafur, kenapa kamu datang terlambat?" tanya Ustaz Ahmad dengan suara tegas. "Maaf, Ustaz, tapi saya sudah berusaha datang tepat waktu, cuma motor saya mogok di tengah jalan," jawab Ghafur dengan wajah penuh rasa bersalah. Tentu saja, alasan itu sangat tidak masuk akal, karena pondok pesantren ini tidak mengizinkan santri membawa kendaraan pribadi. Namun, Ghafur mampu meyakinkan ustaz dan teman-temannya bahwa dia benar-benar datang dengan sepenuh hati. Tak hanya itu, Ghafur juga terkenal dengan kecerdasannya yang luar biasa, namun dalam hal yang sangat tidak biasa. Misalnya, suatu ketika, saat para santri sedang mengikuti pelajaran fiqh tentang sholat, Ghafur dengan santainya bertanya, "Ustaz, kalau kita sholat di atas motor, apakah itu sah?" Ustaz Ahmad yang terkejut dengan pertanyaan Ghafur hanya bisa tertawa. "Itu tidak mungkin, Ghafur. Sholat itu harus di tempat yang stabil, bukan di atas motor." Namun, Ghafur tidak kehabisan akal. "Tapi, Ustaz, kalau motor itu berhenti dan stabil, kan bisa saja sholat di atas motor. Itu kan artinya kita tetap di tempat yang stabil." Pernyataan Ghafur membuat para santri yang mendengarnya tertawa terbahak-bahak. Meskipun pertanyaan itu terdengar konyol, namun cara Ghafur menyampaikannya membuat semua orang terhibur. Bahkan Ustaz Ahmad pun hanya bisa tertawa kecil, meskipun harus menjelaskan kembali bahwa sholat tidak bisa dilakukan di atas motor. Hari demi hari, Ghafur terus menunjukkan kelakuannya yang nakal namun sangat menghibur. Suatu ketika, saat para santri sedang melakukan kegiatan bersih-bersih di pesantren, Ghafur tiba-tiba mengeluarkan ide yang sangat tak terduga. Dia mengusulkan kepada teman-temannya untuk menghias kamar mandi dengan daun-daun yang ditemui di sekitar pondok. Tanpa pikir panjang, beberapa santri yang terpengaruh dengan ide Ghafur mengikuti perintahnya dan mulai menempelkan daun-daun kering di dinding kamar mandi. Ketika Ustaz Ahmad masuk dan melihat kamar mandi yang unik itu, ia langsung marah besar. "Ghafur, apa yang kamu lakukan di sini? Kamar mandi ini bukan tempat untuk dekorasi," teriak Ustaz Ahmad dengan nada tinggi. Namun, Ghafur dengan santainya menjawab, "Ustaz, kan daun-daun itu alami. Mungkin dengan hiasan ini, kamar mandi jadi lebih asri, kan?" Jawaban Ghafur ini membuat para santri lainnya yang sudah menahan tawa tidak bisa menahan diri lagi. Mereka tertawa terbahak-bahak melihat ekspresi Ustaz Ahmad yang semakin merah. Meskipun Ghafur seringkali membuat suasana menjadi kacau, ia selalu berhasil membawa kebahagiaan dengan kelakuannya yang tak terduga. Seiring berjalannya waktu, Ghafur semakin dikenal di pondok pesantren Al-Falah. Meski kerap kali menimbulkan kehebohan dengan kelakuannya yang nakal, tak bisa dipungkiri bahwa dia selalu berhasil membuat para santri lainnya terhibur. Bahkan, beberapa ustaz yang awalnya kesal dengan tingkah lakunya, akhirnya mengakui bahwa kehadiran Ghafur membawa keceriaan di tengah rutinitas pesantren yang penuh disiplin. Suatu pagi, ketika para santri sedang berkumpul di masjid untuk memulai kegiatan belajar setelah sholat subuh, Ghafur muncul dengan wajah serius. Semua orang pun penasaran, karena Ghafur biasanya selalu tampil dengan senyum nakal atau lelucon konyol. Hari itu, ia datang dengan ekspresi seperti orang yang memiliki masalah besar. "Kenapa, Ghafur? Ada masalah?"
Tanya Muhammad, salah satu teman dekatnya, yang sudah terbiasa melihat kelakuan Gofur. Gofur menunduk, seolah sedang merenung, dan kemudian menjawab dengan suara lirih, "Saya pikir saya perlu berbuat baik. Saya ingin jadi santri yang benar-benar saleh." Mendengar itu, para santri yang mendengarnya langsung terkejut. "Gofur, kamu serius?" tanya Ahmad, teman lainnya, yang mulai curiga. "Ya, saya ingin menjadi lebih baik. Mulai hari ini, saya akan mengikuti semua aturan tanpa mengecualikan satu pun. Sholat tepat waktu, tidak terlambat, dan tidak bikin onar," jawab Gofur dengan penuh keyakinan, meskipun ada senyum kecil yang tak bisa ia sembunyikan. Semua santri terdiam sejenak. Mereka tidak tahu apakah Gofur benar-benar berubah, atau hanya sedang berusaha membuat mereka tertawa. Namun, tak lama setelahnya, Gofur langsung membuktikan bahwa ia memang punya niat untuk berubah, meski dengan cara yang sangat khas dirinya. Hari pertama setelah deklarasi perubahan dirinya itu, Gofur bangun pagi dengan sangat disiplin. Ia bahkan datang lebih awal dari waktu yang dijadwalkan untuk sholat subuh berjamaah. Semua santri terheran-heran melihatnya. Namun, saat sholat dimulai, semua orang dibuat bingung, karena Gofur malah berdiri di posisi yang salah. Ia berdiri di depan imam, bukan di belakangnya. "Gofur, kenapa kamu di depan?" tanya Ustaz Ahmad, yang mulai kebingungan. Gofur menjawab dengan wajah polos, "Kan saya ingin jadi yang paling awal. Kalau saya di depan, kan berarti saya paling cepat, Ustaz." Para santri pun tak bisa menahan tawa. Begitu juga Ustaz Ahmad, yang akhirnya hanya bisa menggelengkan kepala sambil tetap melanjutkan sholat. Meskipun begitu, perubahan Gofur tetap terlihat. Setiap kali dia melakukan sesuatu yang konyol, ada kalanya ia juga menunjukkan sisi seriusnya. Bahkan, pada malam hari, ketika para santri sedang menghafal Al-Quran, Gofur terlihat sangat tekun. Namun, keanehan kembali terjadi saat giliran Gofur harus mengaji. Ia dengan sungguh-sungguh memulai hafalannya. Tetapi tiba-tiba ia berhenti dan menatap guru ngajinya, Ustaz Burhan, dengan tatapan penuh harap. "Ustaz, saya rasa saya lebih baik kalau menghafal sambil jongkok, bukan berdiri seperti ini," kata Gofur dengan serius. Ustaz Burhan yang kebingungan mencoba menjelaskan, "Gofur, tidak ada aturan khusus tentang cara menghafal. Cukup kamu duduk dengan nyaman dan fokus. Tapi kalau saya jongkok, saya merasa lebih dekat dengan tanah, Ustaz. Tanah itu kan dasar dari segala hal," jawab Gofur dengan penuh keyakinan, yang langsung disambut dengan gelak tawa dari santri lainnya. Namun, yang paling mengherankan adalah bagaimana Gofur bisa tetap mempertahankan dirinya di tengah keributan yang dia timbulkan. Meskipun ada kalanya dia membuat suasana menjadi kacau, para santri tetap merasa bahwa pondok terasa lebih hidup dengan kehadirannya. Mereka juga mulai menyadari bahwa di balik kelakuan Gofur yang nakal, terdapat kecerdikan yang luar biasa. Ia tidak hanya cerdas dalam menggali ide-ide konyol, tetapi juga mampu membuat semua orang berpikir dengan cara yang tidak biasa. Suatu hari, saat pelajaran fikih sedang berlangsung, Ustaz Ahmad meminta para santri untuk berdiskusi tentang tata cara bersuci. Gofur yang selalu memanfaatkan setiap kesempatan untuk bertanya, langsung mengangkat tangan. "Ustaz, saya punya pertanyaan. Kalau kita bersuci dengan air hujan, apakah itu sah?" Ustaz Ahmad menatap Gofur dengan tatapan bingung. "Tentu saja sah, Gofur. Hujan itu air alami." Namun, Gofur dengan cepat menyambung, "Tapi kalau air hujan itu turun dari langit, apakah bisa dianggap sebagai air dari Allah? Jadi, kalau saya sedang berwudu dengan air hujan, berarti saya berwudu langsung dengan berkah dari langit, kan?" Pertanyaan itu tentu saja membuat seluruh kelas hening. Para santri mulai berpikir tentang logika yang agak aneh namun cerdas itu. Ustaz Ahmad pun terdiam, meskipun akhirnya ia harus mengakui bahwa pertanyaan Gofur, meski konyol, punya sisi lain yang membuat orang berpikir. Malam itu, di ruang makan pesantren, Gofur kembali membuat heboh dengan ide gilanya. Ia mengusulkan kepada teman-temannya untuk menyelundupkan sebuah ayam ke dalam pondok, dan mencoba memasak di dapur tengah malam tanpa diketahui oleh Ustaz. "Kenapa ayam? Kenapa nggak ikan?" tanya teman Gofur yang mulai tertarik. "Karena ayam lebih ribet. Kalau ikan, tinggal digoreng. Tapi ayam, itu tantangan," jawab Gofur dengan semangat. Malam itu, aksi Gofur pun dimulai. Namun, meskipun mereka berhasil membawa ayam ke dalam pondok, rencana mereka akhirnya terungkap. Ketika ayam itu mulai dipanggang di dapur tengah malam, aroma daging ayam yang sedap mengundang perhatian seorang ustaz yang lewat.
Tidak butuh waktu lama sebelum seluruh dapur dipenuhi oleh para ustaz yang marah besar. "Gofur, apa yang kamu lakukan di sini?" tanya Ustaz Burhan dengan tegas. "Ustaz, saya hanya ingin membuat makan malam yang istimewa. Kan, ayam itu halal," jawab Gofur, yang lagi-lagi dengan polosnya mencoba mengelak. Namun, kali ini, para santri tidak bisa menahan tawa. Mereka sudah terbiasa dengan kelakuan Gofur yang selalu mengeluarkan ide-ide konyol, tetapi selalu mengundang tawa dan kebahagiaan. Seiring berjalannya waktu, Gofur semakin terkenal di pondok pesantren Al-Falah. Meskipun kelakuannya yang nakal dan konyol sering membuat para ustaz kesal, tidak ada yang bisa menutupi kenyataan bahwa dia sangat cerdas dalam berbagai hal, terutama dalam hal membuat orang tertawa. Namun, di balik kelakuan nakalnya, ada sisi Gofur yang tak pernah mereka duga. Ia juga punya kebijaksanaan yang seringkali keluar di waktu yang tidak terduga. Pada suatu pagi yang cerah, saat para santri sedang duduk berkumpul di halaman pesantren untuk mengikuti kajian tentang kehidupan Nabi Muhammad SAW, Gofur tiba-tiba bertanya kepada Ustaz Ahmad dengan nada serius yang jarang ia tunjukkan. "Ustaz, bolehkah kita bercanda dan tertawa dalam kehidupan sehari-hari, asalkan kita tidak melupakan ibadah?" tanyanya, mengangkat tangannya di tengah-tengah kajian yang sedang berlangsung. Ustaz Ahmad yang biasanya sabar dengan pertanyaan-pertanyaan aneh Gofur, kali ini justru terdiam. Ia tidak menyangka Gofur akan mengajukan pertanyaan seperti itu. Meskipun dia tahu Gofur sering melontarkan pertanyaan konyol, kali ini ia merasakan bahwa ada kedalaman dalam pertanyaannya. "Bercanda itu boleh, Gofur, selama tidak mengganggu ibadah kita. Tertawa itu adalah bagian dari kehidupan yang diberikan Allah, tapi harus tetap dalam batasan yang benar. Jangan sampai kita melupakan tanggung jawab kita sebagai seorang hamba Allah," jawab Ustaz Ahmad dengan bijak. Gofur merenung sejenak, kemudian mengangguk pelan. Ada sesuatu yang berbeda pada dirinya kali ini. Para santri yang mendengar percakapan tersebut pun terdiam, dan beberapa dari mereka mulai berpikir tentang arti dari kata-kata Ustaz Ahmad yang bijak. Sejak saat itu, meskipun Gofur tetap dengan kelakuannya yang konyol, dia mulai menunjukkan sisi lain dari dirinya. Ia tidak lagi hanya mengandalkan kelucuan dan keisengan semata, tetapi mulai lebih memperhatikan kehidupan spiritualnya. Dalam kesehariannya, Gofur mulai lebih rajin sholat berjamaah dan mengaji. Bahkan, ia mulai ikut serta dalam kegiatan sosial di pesantren, membantu teman-temannya yang kesulitan dalam pelajaran atau tugas. Namun, tentu saja, kelakuan konyol Gofur tak pernah hilang begitu saja. Suatu hari, saat ada acara lomba azan di pondok pesantren, Gofur mendaftar tanpa sepengetahuan teman-temannya. Semua orang terkejut ketika melihat nama Gofur terdaftar sebagai peserta lomba azan, karena mereka tahu bahwa Gofur bukanlah orang yang terlalu serius dengan hal-hal yang berkaitan dengan agama. Ketika giliran Gofur tiba untuk mengumandangkan azan, seluruh pesantren terdiam. Beberapa santri bahkan mulai khawatir, takut kalau Gofur akan memalukan diri sendiri di depan semua orang. Namun, ketika Gofur mulai mengumandangkan azan, yang keluar bukanlah suara sumbang atau konyol, melainkan suara yang merdu dan penuh penghayatan. "Allah Akbar! Allah Akbar!" Suara Gofur bergema di seluruh pesantren. Para santri yang awalnya ragu dan cemas, kini terdiam kagum. Mereka tidak menyangka bahwa Gofur memiliki suara yang begitu indah dan dalam. Bahkan, Ustaz Ahmad yang mendengarkan azan itu dengan penuh perhatian, menatap Gofur dengan takjub. Setelah selesai, suasana di dalam pesantren menjadi hening. Para santri tak tahu harus berkata apa. Gofur, yang biasanya penuh kelucuan, kini telah menunjukkan sisi spiritualnya yang luar biasa. Tanpa ragu, Ustaz Ahmad pun memberikan tepuk tangan dan memuji Gofur. "Gofur, kamu memiliki suara yang sangat indah. Jangan pernah lupakan bakat yang telah Allah berikan padamu," kata Ustaz Ahmad dengan suara penuh kekaguman. Sejak saat itu, Gofur semakin dihormati oleh para santri. Mereka mulai menyadari bahwa di balik kelakuan nakal dan konyol Gofur, ada hati yang tulus dan cerdas. Bahkan, beberapa teman-temannya mulai meniru kebiasaan baik Gofur dalam mengaji dan sholat berjamaah. Gofur telah membuktikan bahwa seseorang bisa tetap menjadi diri sendiri meskipun terkadang tampil berbeda. Meskipun demikian, Gofur tak pernah kehilangan rasa humor dan kelakuannya yang unik. Pada suatu malam, saat sedang duduk bersama teman-temannya di ruang makan, ia tiba-tiba berkata dengan serius, "Teman-teman, saya merasa hidup ini terlalu singkat untuk tidak tertawa. Jadi, marilah kita semua tertawa dan bahagia, karena Allah tidak hanya menciptakan kita untuk beribadah, tetapi juga untuk merasakan kebahagiaan." Semua santri yang mendengar kata-kata Gofur tertawa,
Namun kali ini tawa mereka terdengar lebih tulus, lebih dalam. Mereka menyadari bahwa Gofur bukan hanya seorang santri nakal yang selalu membuat keributan, tetapi juga seorang teman yang selalu bisa membuat mereka tersenyum, bahkan di saat-saat yang paling sulit. Gofur tidak hanya mengajarkan mereka tentang pentingnya ibadah, tetapi juga tentang pentingnya kebahagiaan, kegembiraan, dan bagaimana keseimbangan dalam hidup itu sangat penting. Gofur, dengan segala kelakuan konyolnya, telah mengajarkan mereka bahwa hidup ini tidak selalu harus serius. Kadang, kita perlu tertawa, kadang kita perlu bersenang-senang, asalkan itu tidak melupakan kewajiban kita sebagai hamba Allah. Hidup Gofur di pondok pesantren Al-Falah pun berubah. Ia menjadi santri yang dihormati, bukan hanya karena kelakuannya yang nakal, tetapi juga karena kedalaman hatinya yang mampu menginspirasi banyak orang. Dan meskipun ia tetap cerdik dan nakal, Gofur kini lebih bisa menyeimbangkan kelucuannya dengan tanggung jawabnya sebagai seorang santri. Pesan yang dia tinggalkan bagi teman-temannya adalah sederhana. Jangan pernah takut menjadi diri sendiri, asalkan kita tetap berada di jalan yang benar. Akhir cerita. Cerita tentang Gofur, santri Madura yang cerdik dan nakal, berakhir dengan pelajaran berharga tentang keseimbangan dalam hidup, kebahagiaan, dan tanggung jawab. Gofur membuktikan bahwa meskipun seseorang memiliki sisi konyol, ia tetap bisa menjadi pribadi yang baik, menginspirasi, dan dihormati oleh banyak orang.